Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Campah. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As Samarkandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Berekertabumi Raja Majapahit. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Tujuan kedatangannya untuk menemui bibinya Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Berekertabumi. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel. Kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Musada (Ali Murtadho) dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burerah (Abu Hurairah). Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri 1975. Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah putra Raja Campah. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawin Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu menurut Djajadiningrat dalam Sejarah Banten (1983) dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa. Dengan 3 orang pandita muda (ulama muda) lainnya Burreh, Syekh Salim, dan saudaranya yang tadi disebut namanya Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sanggora. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam (1977), Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terikat pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel (1938) menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa ditaklukkan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci Miangkatuju ing Wartalamun ing Campa Nagari Mangkia Manggih Karisakan Kasar Perang Lana Teng Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga 2 bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babar Ngampel Denta menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat H. J. Degra Af dan G. Pigau dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa peralihan dari Majapahit ke Mataram (1986), Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Moh limo atau molimo, moh dalam kurung tidak mau limo dalam kurung 5 adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu 1. Mau mabok, tidak mau minum minuman keras, khamr, dan sejenisnya.
2. Mau main tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. 3. Muhammadon tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya. 4. Muhammadat tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. 5. Muhammaling tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dia dari istri Dewi Karimah. Sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria (Pangeran Sotopuro). Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Kematiannya terjadi di Demak. Namun, ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe.